Oke, teman-teman yang sudah join pada sore hari ini, kita latihan ya untuk persiapan menghadapi UTBK 2025. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain. Ini mumpung live-nya baru mulai ya. Oke, yang sudah join boleh dicoba dulu soal nomor 1. Sebentar. Ada yang sudah ketemu yang B, P kurang dari Q. Dua orang menjawab B ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain. Empat orang menjawab yang B. Hati-hati ya, itu tanda mutlak ya teman-teman ya. Tanda garis lurus itu mutlak artinya. Ada yang D, tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Ada yang A juga, P lebih besar daripada Q. D. Oke ya, sudah 1 menit, kita coba bahas dulu yang sudah join biar nggak terlalu lama. Nah teman-teman, kita coba bahas soal nomor 1. Konsep mutlak teman-teman harus paham ya, yang namanya konsep mutlak. Jadi kalau misalnya ada fx dimutlakan gitu ya, lebih dari A, maka ini nanti ada dua penyelesaian ya. Yang pertama adalah fx nya kurang dari negatif A. Yang kedua, fx nya lebih besar daripada A. Jadi itu yang harus dipahami dulu teman-teman ya. Ini nilai mutlak. Oke, nah berarti di sini yang berperan sebagai fx adalah 2x tambah 2, kemudian A-nya adalah 6. Nah, berarti nanti memiliki dua solusi. Ini solusi yang pertama, ini solusi yang kedua. Oke, kita kerjakan dengan solusi yang pertama ya, dimana fx-nya kurang dari min A. 2x plus 2 kurang dari sama dengan negatif 6. Kalau 2-nya pindah, 2x kurang dari min 8, min 8 bagi 2, x-nya kurang dari min 4. Ya. Oke, sekarang solusi yang kedua, dimana fx-nya lebih besar daripada A. 2x ditambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, kalau 2-nya pindah, 2x lebih besar daripada 4, x-nya lebih besar daripada 2. Ya. Nah, berarti di sini ada dua solusi teman-teman ya. Ini solusi yang pertama, ini solusi yang kedua. Nah, nilai Q-nya adalah 3. Sekarang kita bandingkan, kalau misalnya P-nya pakai yang ini ya, P-nya pakai yang kurang dari min 4, Q-nya sama dengan 3, jelas ini kurang dari ya, P-nya pasti kurang dari Q, nggak mungkin nggak? Oke, sekarang kalau kita pakai yang X lebih besar daripada 2, kalau P-nya pakai X lebih besar daripada 2, sedangkan Q-nya itu 3, ini bisa jadi 3 kemungkinan ya, bisa jadi kurang dari, bisa jadi sama, bisa jadi lebih dari ya, karena Q-nya itu dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Kalau misalnya saya P-nya pakai angka 2 berarti kurang dari, kalau pakai angka 3 sama dengan, kalau pakai angka 4 dan seterusnya itu lebih dari. Nah, jadi ada 3 kemungkinan sehingga tidak dapat ditentukan hubungannya. Oke ya, jawaban yang betul adalah yang D. Begitu ya. Ini fungsi dari mutlak teman-teman ya, harus tahu rumusnya.
Oke, sudah betul, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Nah, ini operasi bilangan ya. Ini sering keluar dalam versi yang berbeda ya. Dari 22, 23, 24, soal-soal seperti ini sering keluar. Dan harusnya bonus soal seperti ini ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Jangan lupa dibantu ya teman-teman ya, di tap-tap layarnya. Ini belum ada 1000 yang nge-lag ya. Yang ikut sudah hampir 140 orang ya. Like-nya baru 700. Minta tolong dibantu di tap-tap layarnya. Oke, ada yang E, Reni juga E. Kak, yang kelas soal asli masih ada ya, WA saja. WA nomor admin. Oke, masih ada waktu 15 detik lagi. Pokoknya kalau udah ketemu soal seperti ini itu bonus. Ya, ini sering keluar. Tahun 22, 24 keluar, tapi dalam versi yang berbeda. Oke, sudah habis waktunya kita bahas ya. Bang, 3/3 siap. Nah, jadi di sini ada 2 rumus. Kalau silang rumusnya ini, kalau plus rumusnya ini. Nah, yang ditanya adalah ini teman-teman ya. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini lebih utama. Ini harusnya kurungnya kurang 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang kita kerjakan adalah pakai rumus plus. Nah, kalau plus berarti rumus ini ya. Yang berperan sebagai A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Nah, rumusnya adalah 2B min A. Ya, jadi kalau 2 plus 3, maka 2 kali B dikurangi A. 6 kurangi 2, 4. Sehingga soal ini berubah menjadi 1 silang 4. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Kita gunakan rumus silang ya. Oke, 1 disilang dengan 4. Maka jadinya 1/3 kali 1 ditambah 1/6 kali 4. Ini jadinya 1/3 dibagi 2 bagi 2, 3. Ditambah 2/3. Nah, 3/3 hasilnya adalah 1. Oke, sudah betul. Jawabannya adalah yang E. Nah, soal seperti ini harus bonus teman-teman ya. Begitu. Ini masih gampang ya. Ini kategori soal mudah. Biasanya banyak yang betul. Kalau banyak yang betul, nilai IRT-nya rendah. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Nah, fungsi teman-teman ya. Fungsi. Ini mulai agak susah nih soalnya ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ini tingkatannya lebih susah dari yang tadi. Ada akun YouTube-nya, nama YouTube-nya di profil TikTok ada ya, ada linknya, tinggal diklik saja nanti otomatis ke sana. Nah, saya kan sudah live dari tahun kemarin ya, sudah ada 53 rekaman yang saya upload di YouTube. Nah, yang saya live kan itu PU PKPM. Kalian kalau menamatkan dari part 1 sampai part terakhir ya, saya yakin nilai PKPM-nya di atas 700 minimal. Karena itu semua tipe soal sudah saya bahas di sana ya. Soal asli semua di situ. Sama prediksi 2025. Jangan lupa ya kalau dikunjungi di subscribe, karena saya bikin channelnya belum ada setahun. Oke teman-teman ya, ini mulai susah. Kalau susah biasanya jarang yang menjawab, atau sedikit yang menjawab. Nah teman-teman, domain itu daerah asal ya. Daerah asal itu X-nya ya. Nah kalau hasilnya adalah range. Oke, itu hanya istilah saja ya. Yang ditanya adalah F komposisi GX adalah. Nah berarti nanti kalau ini saya rumuskan F GX ya. Berarti nanti fungsi GX-nya ini masuk ke dalam fungsinya fx ya, berarti nanti x-nya diganti ini. Oh sorry, ini x tidak boleh sama dengan 2 ya. Oke, berarti nanti fungsi ini teman-teman
ya, dimasukkan ke dalam fungsi fx. Nah, x-nya ini nanti diganti. Oke ya, kita mulai kerjakan. Nah, berarti nanti akar x-nya diganti 3x x plus 2 dikurangi 2. Nah, supaya bisa dijumlah, ya, penyebutnya kita samakan, sama-sama x plus 2. Nah, ini dibuat x plus 2 juga. Berarti yang atas dikali x plus 2, ya. Tak kurangi ya teman-teman ya. Nah, jadinya nanti 2x ditambah 4. Jadi 2-nya ini dikali 2x x plus 2. Saya ulangi ya, 2 dikali x plus 2, 2x ditambah 4. Oke, kalau sudah, kita kerjakan karena penyebutnya sudah sama. Jadinya x plus 2. Nah, karena min, ini min ya, berarti nanti ini jadinya min 2x, ini jadinya min 4 karena min. Nah, 3 kurangi 2 x min 4. Nah, ingat-ingat teman-teman ya, syarat ini harus tahu ya, angka di dalam akar, ya, angka di dalam akar itu tidak boleh negatif, ya. Berarti sebentar, syaratnya adalah yang dalam kurung itu nggak boleh negatif atau harus lebih dari sama dengan 0, ya, harus lebih dari sama dengan 0. Dapat x min 4 dari mana? Ini loh. Pengurangan ya. Ini biasanya kalau fundamental kurang bagus artinya belum siap untuk PK teman-teman ya. Ini kan fundamental ya. 3x min 2x min 4, x min 4, ini fundamental. Tak percepat biar nggak terlalu lama. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kita kerjakan yang atas dulu, pembilang. X min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Sekarang yang penyebut, x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Nah, kita buat garis bilangannya, ya. Buat garis bilangannya, di mana kita urutkan dari yang paling kecil min 2, baru yang besar 4, ya. Nah, penyebut ini tidak boleh sama dengan 0, ya, nggak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya nggak boleh sama dengan 2. Berarti lingkarannya harus lingkaran putih. Nah, yang ini lingkarannya adalah lingkaran hitam, ya, lingkaran putih, dan ini lingkaran hitam. Nah, sekarang tinggal kita cek saja. Kalau cuma 2 titik itu nanti tandanya selang-seling, plus min plus min plus min. Nah, yang paling gampang cari angka 0. Angka 0 kan di antara ini ya. Ya, angka 0 di sini. Nah, 0 ini diujikan ke fungsi ini. Oke, biasanya ada yang nggak tahu, tak tuliskan ya. X min 4, x plus 2. Nah, x-nya diganti 0. Di antara ini kan ada angka 0. 0 kurangi 4, 0 tambah 2. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Artinya ini tandanya negatif. Ini positif, ini positif. Nah, karena tadi syaratnya adalah lebih dari berarti yang diambil adalah yang positif. Ya. Nah, berarti positif ke arah kiri. Kalau ke kiri berarti kurang dari. Ini ke arah kanan. Karena ke arah kanan berarti lebih dari. Atau, nah, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Begitu. D, betul, mantap ya. Pokoknya gini, kalau ada pertidaksamaan bentuk pecahan, ya, penyebutnya itu pasti lingkarannya putih, ya. Lingkarannya putih itu artinya nggak ada sama dengannya. Nah, ini nggak ada sama dengannya. Domain itu asalnya. Domain itu daerah asal, ya. Nah, kalau range itu hasilnya. Jadi nanti daerahnya yang boleh dimasukkan di antara ini, ya, di antara ini. Nah, kalau dimasukkan ke sini, ke fungsi ini, baru nanti ketemu hasilnya. Kalau kodomain itu semua daerahnya, ya. Misalnya kodomainnya adalah bilangan real, semua bilangan real, begitu. Beda ya, range sama kodomain beda. Ya, syaratnya sudah pasti ya. Yang dalam akar ini, karena ini akar 2, berarti harus lebih dari sama dengan 0. Ya, atas pembilang. Oke ya, daripada pusing di nomor 3, nanti diputar ulang di YouTube.
biar gak kelamaan. Kita lanjut yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini lebih gampang, bonus. Soal nomor 4 ini bonus ya. Ini pernah keluar di tahun 2023. Oke, 1 menit dari sekarang. Ya, atas itu pembilang, bawah penyebut. Ada rekamannya di-upload di YouTube. Nama YouTube-nya adalah A+ Course. Nama YouTube-nya bisa dicek di profil TikTok kami ya, itu sudah ada linknya, tinggal diklik, jangan lupa di subscribe. Ini soal bonus nih nomor 4, harusnya betul semua. D. Nah kan, kalau gampang itu pasti banyak yang bisa menjawab. OTW sabrek, thank you ya Kak user. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. DK, oke, masih ada waktu 10 detik lagi. Oke, kita bahas. Nah, jadi di sini itu rumus fx-nya ada 2. Ya, kalau syaratnya genap pakai yang ini. Kalau syaratnya x-nya ganjil pakai yang bawah. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang F1 ya. F1 karena 1 itu ganjil, berarti kita gunakan rumus yang ganjil. 2x ditambah 4 ketemu 6. Nah, berarti ini menjadi F6 ya. Nah, karena 6 ini genap, kita gunakan rumus yang genap. Ini 6 kuadrat min 4 kali 6 ditambah 5. 36 kurangi 24 ditambah 5, ketemulah 17. Nah, soal ini bonus teman-teman ya. Bukan soal asli 2024 ya, ini tahun 2023. Iya betul ya. Yang mau ikut les intensif soal asli tahun 2025 bisa menghubungi WA kami. Nanti setelah nomor 5 tak jelaskan sebentar. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Nah, nomor 5 nih, silakan ya. Ini juga soal kategori mudah kalau tahu konsepnya. 1 menit dari sekarang. Nanti tak jelaskan ya setelah nomor 5 ini. Saya tak ke belakang sebentar ngambil minum. You baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on your sands, just me and you. Ride it on the ride. Loh, belum ada yang menjawab. Heri Nur Cahyo yang B, oke siap, 3:1. Bobo yang B juga. Nah, ini mulai banyak yang menjawab ya. Artinya soal ini kategori sedang ya. Karena butuh waktu agak sedikit lama untuk menjawabnya. Oke, kita coba bahas. Nah, prinsip kalau mencari UN ya, diketahui SN, rumusnya seperti ini. UN itu sama dengan SN dikurangi SN min 1. Ini rumus yang mungkin tidak umum ya di buku-buku ya. Ini rumusnya. Nah, kalau disuruh mencari yang pertama, ini rumus SN-nya. Kita cari nilai dari U6. Nah, kalau pengen mencari U6, berarti U6 sama dengan S6 min 6 kurangi 1. Nah, dikurangi 1 angka di bawahnya. Oke, kita masukkan ya ke dalam rumus ini. 6 kuadrat min 2 kali 6 dikurangi 5 kuadrat min 2 kali 5. 36 min 12, 25 min 10. 24 dikurangi 15 ketemu 9. Nah, U6-nya adalah 9. Sudah ketemu. Jadi kalau sudah tahu konsepnya sangat mudah sekali soal ini. Ya, bonus. Oke, kalau ditanya U3 berarti S3 kurangi S2. 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3. Kemudian 2 kuadrat min 2 kali 2. Nah, ini 9 dikurangi 6, 4 kurangi 4. Jadinya 3 dikurangi 0, 3. Nah, ketemulah U3-nya adalah 3.
Pertanyaannya apa? Rasio. Rasio itu berarti perbandingan ya antara U6 dan U3. Ya sudah. U6 dibanding U3. U6-nya adalah 9, U3-nya 3. Bagi 3, 3, bagi 3, 1. Nah, ketemulah perbandingannya adalah 3 banding 1 ya, jangan kebalik ya. 3 banding 1. Nah, sudah betul. Jawabannya adalah yang B, bubuk ya. Nih mata kita merem ya, betul ya. Kita ngerjainnya pakai mata merem aja betul soal seperti ini. Ya, ini terlalu baik hati. Ini pernah keluar di tahun 2022. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 6. Nah, sebelum ke nomor 6, teman-teman ya. Saya tak promosi sebentar, barangkali ada yang membutuhkan. Jadi, teman-teman, saya punya beberapa solusi. Solusi yang pertama, kalau teman-teman pengen persiapan menggunakan soal asli 22, 23, 24 sama prediksi 2025, soal yang saya live-kan selama ini itu PK, PM, PU. Nah, ini sudah saya kumpulkan dalam bentuk PDF ya. Jadi daripada teman-teman screenshot satu-satu, ini sudah ada 40 file ya. Masing-masing file ada 10-20 soal. Isinya soal asli 22, 23, 24 beserta pembahasannya. Sama soal prediksi 2025. Nah, filenya selalu update. Jadi misalnya teman-teman beli hari ini, sementara sudah ada 45 file. Nah, kalau besok saya live lagi, teman-teman dapat tambahan baru. Jadi hanya satu kali bayar, yang harusnya harga 50.000 ya. Karena ini lagi live saya diskon 30%. Nah, jadi cukup bayar 35.000 saja. Ya. Nanti ada grup khususnya. Ini soal sudah sama pembahasannya. Jadi setelah saya live langsung saya simpan dalam bentuk PDF. Nah, ini kalau pengen jauh-jauh hari persiapan ya. Jadi teman-teman persiapannya harus matang. Lihat YouTube saya, kemudian ikut les ya, boleh di saya atau bimbel lain. Kemudian beli paket ini ya, ikuti live saya juga. Nah, finalnya kalian kan nggak tahu ya soal nanti 2025 seperti apa. Yang kalian pelajari selama ini kan prediksi, sama-sama soal tahun-tahun sebelumnya. Nah, belajar finalnya adalah belajar menggunakan soal asli terbaru 2025 ya. Karena pengalaman kami dari tahun kemarin ya, dari hari pertama sampai hari terakhir itu soalnya mirip-mirip. Jadi kalian tahu, misalnya PK, kira-kira yang keluar eksponen atau logaritma. Nah, kalau belajarnya pakai soal asli, kalian kan tahu ya, oh ternyata yang keluar adalah logaritma, saya fokus ke logaritma saja. Karena dari hari satu hari sampai hari terakhir, per nomor materinya sama persis, tinggal diganti saja ya. Nah, jadi biayanya ini ya, biayanya adalah 200.000 per subtes ya, biayanya 200.000 per subtes. Teman-teman tinggal pilih mau PK, PU, PPU, PM, PBM atau LBI, pilih salah satu ya. Misalnya teman-teman ujiannya tanggal 24, berarti teman-teman bisa ikut les tanggal 23 ya. Ini menggunakan soal asli tahun 2025. Pagi dan siangnya kita dapat soalnya, sore dan malamnya langsung kita leskan. Jadi kalau teman-teman les pakai ini dijamin ya, kemiripannya 90% dari hari 1 ke hari 2. Nah, yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Ini kuotanya mau penuh ya, cepet-cepetan teman-teman ya, cepet-cepetan. Semua subtes itu mirip semua ya, semua subtes mirip semua. Silakan kalau mau bergabung silakan bisa menghubungi WA kami ya. Yang tanya-tanya lebih lanjut bisa WA. Nih silakan bisa di screenshot ya, barangkali anaknya, cucunya kalian atau saudara kalian membutuhkan. Di ruang 2 ya. Ini nanti kasihin teman-teman. Harganya satu subtesnya 200.000 ya. Satu subtes itu artinya gini ya. Misalnya kalian les tanggal 23, pilih PK ya, PK ini 200 ya, hanya dapat PK saja. Kalau mau ambil PK sama PM saja berarti 400 per hari kalau ngambil satu hari. Nah, kalau ngambil lebih dari 2, yang lainnya saya diskon ya. Nanti tanyanya lebih lanjut biasa saja. Nggak dapat ya, karena kita dapat soal ini itu biayanya mahal teman-teman ya. Jadi hanya yang berminat saja, makanya kuotanya terbatas. Oke ya, kita lanjut soal nomor 6.
Jadi teman-teman silahkan mau ambil yang mana ya. Mau yang gratisan ikuti live saya ya, live saya. Mau yang agak murah ya, lihat YouTube sama beli paketan tadi soal 35K ya. Mau yang mahal ya yang tadi soal asli. Nah, kalian terserah mau pakai yang mana ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6, 1 menit dari sekarang. Dapat dari mana ya? Dapat dari titisan. Dapat dari ilham ya, turun dari langit. Nggak usah tanya dari mana ya, teman-teman, nanti chat saja. Oke, nomor 6 silakan. Ada, nanti ada di YouTube, tenang saja. Yang sudah ya, soalnya yang sudah. Kalau yang akan mau diujikan ya belum keluar ya. Enggak, kalau yang di live bukan soal asli. Yang di live itu soal asli 22, 23, dan 24. Ada grup khususnya ya. Oke, kita coba bahas soal ini. Nomor 6. Yang tanya-tanya lebih lanjut langsung WA saja ya. Kita fokus ke pembahasannya. Kasihan yang lain. Oke. Jadi, barisan bilangan ini adalah barisan geometri. Kalau geometri itu berarti ini geometri ya, kok kebalik nih, geometri ya. Berarti ada rasio. Rasio itu berarti kelipatan ya. Bahasa Indonesianya adalah kelipatan atau perkalian. Nah, karena datanya sedikit ya, kita gunakan logika saja ya, kita gunakan logika. Perhatikan, data pertama adalah 1 plus data keempat itu negatif, otomatis ini perkaliannya pasti negatif ya, karena yang awalnya positif berubah jadi negatif, berarti pasti perkaliannya adalah negatif. Nah, dikali berapa? Kita gunakan logika. Kalau dikali min 1 nggak mungkin ya. Nah, kita coba kali min 2. Kali min 2 jadinya min 2, kali min 2 jadinya 4. Nah, kali min 2 ternyata betul negatif 8. Sudah ketemu rasionya adalah negatif 2. Nah, berarti kalau yang ditanya yang A adalah negatif 2, berarti betul ya, nilai A nya negatif 2. A kali B, A nya negatif 2, B nya 4, negatif 8. Salah. Apakah 32 merupakan suku barisan? Kita lanjutkan ya. Kali min 2, kali min 2, kali min 2, kali min 2, 16, kali min 2, negatif 32. Nah, berarti bukan ya, harusnya negatif 32. Nah, pernyataan yang nomor 4, selisih setiap dua suku merupakan bilangan genap. Selain ini, semuanya pasti genap ya, dari ini ke sana pasti genap, tapi di sini ada yang ganjil. Nah ya, ini ganjil, coba kita kurangi ya. Min 2 kurangi 1, negatif 3. Ternyata ada yang ganjil. Misalnya 4 sama negatif 2. 4 dikurangi negatif 2, 6 genap. Nah, berarti tidak selalu genap, karena ada yang ganjil. Maka pernyataan betul hanya satu saja, yang B. Berarti yang B ya teman-teman ya, jawabannya ya. Hanya pernyataan satu saja yang betul. Nomornya ada di profil TikTok ya, kunjungi profil TikToknya. Kak, soal hari pertama sama hari keempat apakah sama? Beda ya. Satu ruangan pun itu soalnya beda ya. Nah, yang sama apa? Yang sama adalah kemiripan materinya per nomor. Jadi belajarnya biar lebih bagus, tertata. Ya kalau soalnya sama semua ya repot nanti ya, bisa contek-contekan. Soalnya itu beda ya, tapi tingkat kemiripannya di atas 90%. Materinya ya, bukan angka-angkanya ya. Misalnya gini, ada bangun jajar genjang. Nah, nggak mungkin angkanya sama.
Misalnya yang ini 0,4, yang satunya misalnya diganti 0,4. Misalnya yang ini luas, yang ini keliling. Tetap teman-teman basicnya harus bagus ya. Tetap basicnya harus bagus. Belajar soal asli tujuannya biar teman-teman itu tahu soal terkini. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Nah, nomor 7 nih. Ini sebenarnya gampang soal nomor 7 ini. Ya. Tapi kalau konsepnya tidak bagus, ini susah. Oke, 1 menit dari sekarang. Ya, model dan materinya sama persis. Misalnya tahun kemarin PK ya, materinya tentang flowchart. Nah, 567 itu flowchart semua. Misalnya materi nomor 12 tentang data tunggal statistika. Nah, itu sama semua. Materinya tentang itu semua, nomor 12. Oke ya, kita fokus ke pembahasan soal. Yang mau tanya-tanya WA saja ya. Ini live-nya untuk pembahasan soal. Nah, di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 menyinggung sumbu x. Nah, teman-teman harus tahu konsep ini ya. Jadi, kalau seperti ini memotong sumbu x, ya memotong sumbu x, diskriminannya lebih dari 0. Kalau menyinggung sumbu x sama dengan 0. Kalau di atasnya atau tidak memotong kurang dari 0. Nah, karena ini menyinggung sumbu x, berarti pernyataan 4 jelas salah. Ya, karena kalau menyinggung sumbu x, d-nya harus sama dengan 0. Pernyataan 4 jelas salah. Ya, yang ada 4-nya kita eliminasi. Nah, tinggal pernyataan A sama B, ya. A sama B yang beda apanya? Yang beda yang ini ada angka 2-nya, yang ini nggak ada angka 2-nya. Nah, sekarang kita gunakan konsep lagi, ya. Mempunyai titik balik minimum. Nah, kalau minimum itu berarti puncaknya di bawah. Nih, puncaknya di bawah. Puncak di bawah itu berarti minimum. Kalau puncak di bawah berarti terbukanya adalah ke atas. Oke. Sekarang kalau misalnya Kak, kalau puncaknya maksimum, nah berarti titiknya ada di atas. Puncaknya ada di atas. Ya, ini berarti maksimum. Nah, kalau maksimum berarti kurvanya ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Nah, berarti yang pernyataan 2 ini benar ya, karena sorry. Yang pernyataan 2 ini salah. Ya. Kenapa bisa salah? Karena dia minimum. Kalau minimum berarti terbukanya adalah ke atas. Nah, kalau 2 salah ya jelas jawabannya adalah yang B, gitu saja ya. Jadi sangat simpel sekali kalau tipe soal seperti ini. Kak, gak usah pakai lagu please. Kak Vinka ikuti les saja ya. Nanti bisa request ya. Ini gratisan. Biar gak ngantuk ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Thank you ya Kak 199 Tunda sudah ngasih gift ya. Nah, yang lainnya barangkali yang kelebihan gift ya bisa memberikan kepada kami. Nah, Kak Liza, thank you ya. Semoga nanti UTBK-nya dilancarkan. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 8. Kak live sampai jam berapa? Ini sampai 12 nomor nanti ya. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Silakan. Nah, soal ini tahun 2023 pernah keluar. 2024 dalam versi yang berbeda, ya. Iya, yang di YouTube itu video live TikTok. Oke, silakan nomor 8 dikerjakan.
Iya, nanti masuk YouTube, tenang saja. Nanti dimasukkan di YouTube. Belum ada yang menjawab ya. 1 menit lagi, silakan. Yang ngechat saya balas nanti ya setelah selesai live ya. Kalau nggak nanti sore, nanti malam. Karena ini yang ngechat masih ratusan orang ya. Oke, ada yang A, 5Y min 2X sama dengan 3. Dua orang menjawab yang A, 5Y min 2X sama dengan 3. A, 5Y min 2X sama dengan 3 juga. A juga ya, banyak yang menjawab yang A. Ada yang C. Oke, kita bahas teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini kalimatnya. Segitiga ABC dan DEF adalah sebangun. Nah, prinsip dari sebangun ya, sisi yang sama dibandingkan. Sisi yang sama dibandingkan. Sama satu lagi, sisi yang sama itu pasti kelipatannya. Ya. Oke, sekarang kita cari panjang dari A ke B. Nah, karena horizontal, kita lihat koordinat X-nya. Dari 1 ke 9, berarti jaraknya 8. Kita cari panjangnya dari A ke C. Nah, karena vertikal, kita lihat koordinat Y-nya. 13 ke 3, berarti 10. Ya, kita sudah tahu panjang masing-masing. Nah, sekarang dari D ke E. Karena vertikal, kita lihat koordinat Y-nya. Dari 2 ke min 2 itu jaraknya 4 ya. 2 ke min 2 itu jaraknya 4 ya. Nah, kalau sebangun pasti sisi yang sama ya, itu kelipatannya. Nah, 4 ini kelipatan yang mana? Yang 10 atau yang 8? Nah, yang jelas 4 ini pasti kelipatan dari 8 ya. Bulat, kelipatannya enak, pas bulat, 8 2 kalinya ya. Oh, berarti dari ini ke sini itu 2 kalinya. Alasnya sama-sama 2 kalinya. Berarti nanti tingginya ini ke sini 2 kalinya. Ya. Maka dari itu panjang dari E ke F itu adalah 5. Ini kali 2 10, ini kali 2 8. Nah, sudah ketemu panjang dari E ke F. Sekarang fokus ke koordinat F-nya. Ya. Karena dia sejajar dengan E, berarti ketinggiannya sama, Y-nya sama, yaitu 2. Oke, sekarang kita cari koordinat X-nya. Ya, koordinat X-nya kita cari. Min 5 ke kanan, min 3 ke kanan 5. Berarti jadinya 2. Ya, min 3 digeser ke kanan 5. Atau sama seperti min 3 ditambah 5, 2. Nah, ketemulah 2,2. Ya, sudah ketemu titiknya. Oh, berarti titiknya adalah 2,2. Sekarang kita cari gradiennya. Karena tegak lurus, ya, kalau tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena dia tegak lurus dengan BC, kita cari gradien BC. Nah, cara nyarinya gampang. Kalau sudah ada gambarnya ya. Ya. Kalau sudah ada gambarnya gampang. Ke bawah 10, berarti min 10. Kemudian ke kanan 8, berarti dibagi 8. Nah, min 5/4. Oke, kita cari M2-nya. Min 5/4 kali M2 sama dengan negatif 1. Coret-coret. Berarti M2-nya sama dengan 4/5. Nah, ketemulah gradiennya 4/5. Kalau ada titik sama gradien, berarti kita gunakan rumus
Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini X1, ini Y1. Min 2, gradiennya 4/5, X min 2. 5-nya pindah dikali ya, 5Y min 10, 4 kali X, 4X, 4 kali min 2, min 8. Nah, kalau pindah berarti 5Y min 4X, min 10-nya pindah, min 8 tambah 10, 2. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang C, teman-teman. Begitu ya, harus hati-hati. Nah, ini sebenarnya dalam satu teks ini untuk 3 nomor ya. Cuma ini saya padatkan jadi 1 nomor. Teman-teman harus tahu prinsip persamaan garis lurus, yaitu sering keluar dari tahun ke tahun. Ya, saya spill itu sering keluar. Ini rumus ini sama rumus ini. Ya, kalau sejajar M1 sama dengan M2. 4 itu dari mana, Kak? 4 yang mana? Oh, gini, kalau mencari gradien, kan pengen mencari gradien dari B ke C ya. Nah, berarti dari atas ke bawah gerakannya. Berarti kan ke sini dulu, ke bawah sebanyak min 10. Ya, karena ke bawah min 10. Nah, setelah itu bergeser ke kanan sejauh 8, kalau ke kanan plus min 5/4 ya. Atau pakai rumus gradien biasa juga bisa ya. Kalau misalnya ini bingung, ini berarti X2 Y2, ini X1 Y1. Nah, kita gunakan rumus Y2 min Y1, X2 min X1 boleh. Y2 nya 13, Y1 nya adalah 3, X2 nya adalah 1, X1 nya 9. Nah, min 10/8 sama min 5/4. Boleh pakai rumus ini atau pakai cara pakai gambar. Kalau turun plus, kalau naik kalau turun min, ya kalau naik plus. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri min. Wah, ini soalnya sudah saya plotkan masing-masing ya. Ini contoh nomor 9 nih, tapi bentuknya beda. Kalau tadi segitiga, sekarang persegi. Nah, jadi yang dimaksud soal asli teman-teman ya, nomor dari hari 1 sampai hari terakhir itu pasti materinya sama. Pertanyaannya mirip-mirip. Contoh ya, hari pertama tadi membahas segitiga, hari kedua mungkin bisa persegi, bisa jajaran genjang, bisa trapesium. Tetap basicnya harus bagus. Oke, ada yang D, akar 3. Yang ditanya adalah luas dari BCF. D. Dua orang menjawab yang D. Kalau di file yang dibeli tadi yang harga 35.000 itu cuma file sama pembahasan saja PDF. Videonya bisa diputar di YouTube. Oke ya, kita bahas ya. Ada yang menjawab yang D, ada yang E. C, sepertiga, oke. Baik, kita bahas. Jadi, sudut alfa adalah 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Teman-teman harus tahu prinsip itu ya, sudut ya, dipelajari. Nah, kalau ini, itu pasti besarnya sama. Ya, besarnya sudut ini pasti sama dengan yang ini. Kalau ini 60 berarti 60. Berarti ini juga sama. Kalau ini 60, maka yang ini juga 60. Nah, sekarang saya gambarkan segitiga BCF-nya. Tak berdirikan biar enak. Nah, seperti ini. Ya. Ini F-nya. Sebentar. Ini F-nya di siku-siku, B-nya adalah 60 derajat, ini C-nya. Nah, sekarang fokus kalau pengen mencari panjangnya BC, lihat koordinat X-nya. 2 sama 0. Nah, berarti jaraknya dari B ke C adalah 2.
Kalau pengen mencari luasnya itu kan setengah kali alasnya B ke F, tingginya adalah C ke F. Berarti kalian tugasnya harus mencari panjang B ke F sama C ke F. Nah, kita gunakan prinsip trigonometri dasar ya. Ini berarti depannya sudut. Kalau yang nempel berarti samping, sorry. Nah, yang ini berarti miring. Oke, kalau pengen mencari panjangnya C ke F, kita gunakan sin teman-teman ya. Kita gunakan prinsip sin. Sin 60 sama dengan depannya adalah CF, miringnya adalah BC. Ya, yaitu 2. Sin 60 itu setengah akar 3 CF per 2. Nah, kalau 2-nya pindah, setengah kali 2 habis. Berarti panjang CF-nya adalah akar 3. Nah, ketemu akar 3. Sekarang kalau pengen mencari BF karena samping, kita gunakan rumus cos. Cos 60 sama dengan B ke F ya per BC-nya 2. Nah, cos 60 itu setengah. Oke, kalau 2-nya pindah berarti nilai dari BF sama dengan 1. Nah, kita kali jadinya 1 kali 1 kali akar 3 per 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Link YouTube-nya bisa diakses umum ya, bisa diakses umum. Cuma kalau kalian belajar harus lihat YouTube terus kan susah. Nah, kalau beli dalam bentuk file kan bisa di print, nanti bisa dioret-oret sendiri. Susahnya, kalau kalian masih merasa susah di sini, wah bahaya nih PK-nya ya. Karena tipe-tipe soal asli seperti ini. Untuk beli filenya saja ya, file yang saya live-kan itu biayanya 35.000 saja. Yang saya live-kan itu PU, PK sama PM. Tapi paling banyak adalah PK dan PM. Cara nentuin sin sama cos, waduh. Itu basic banget ya. Kalau sin itu demi. Kalau cos sami. Nah, kalau tan desa. Contoh misal gini, Kak, kenapa yang nyari CF kok pakai sin? Nah, CF ini kan depan, yang diketahui miring. Nah, depan sama miring berarti sin. Kak, kenapa yang BF cos? Nah, BF itu samping, yang diketahui adalah miring, berarti samping sama miring itu rumus dari cos. Maka saya mencari BF menggunakan rumus cos. Begitu, itu fundamental. Kalau yang dicari koordinat T ya sangat gampang sekali ya. Kalian cari panjangnya dari A ke T ya. Yang jelas ini pasti 2. Nah, X-nya kita cari, kemungkinan ini akar ya. Kita cari panjangnya dari A ke T. Gunakan ini ya. Cos 60 ya sama dengan, oke, kita gunakan tan saja karena yang diketahui adalah sisi depan ini. Depannya ini kan 2 ya, ini depan, yang ditanya adalah samping, berarti tan 60 sama dengan depannya 2 per sampingnya yang kita cari, yaitu dari A ke T. Nah, tan 60 itu kan akar 3, berarti panjang AT sama dengan 2 akar 3, kita kalikan sekawannya ya, jadinya nanti 2 per 3 akar 3 ya sudah, berarti titiknya adalah 2 per 3 akar 3. Nah, sangat gampang sekali ya. Fungsinya sudut buat apa? Ya, itu buat ngitung ya kan. Wah Yuni ini kayaknya teman saya ya. Ini Yuni teman kuliah saya kayaknya. Halo, apa kabar Yuni? Halo, apa kabar bro? Masih di Kalimantan? Pak, file PDF yang soal asli, soal itu isinya berapa soal total? Dan soal asli tahun berapa? Ini saya jelaskan sebentar ya. Jadi gini, saya jelaskan. Nah, kalau kalian membeli ya file yang saya live-kan terus, itu cuma 3, PK, PM, PU untuk persiapan 2025. Ini sama ini beda ya.
Nah, fasilitasnya apa? Jadi yang saya live-kan itu soal asli 2022, 2023 sama 2024 beserta pembahasannya. Ya, yang saya live-kan itu 3 PK, PM, PO. Sama soal prediksi 2025. Nah, filenya selalu update, jadi nambah terus. Hanya satu kali bayar, biayanya yang harusnya 50.000 kita potong 30%, jadi cukup 35.000 saja. Ini isinya soal 22, 23, 24 sama prediksi 2025. Tapi kalau mau belajar yang soal asli benar-benar 2025 ya, biayanya adalah 200.000 per subtes. Ini yang tanggal 23 sampai tanggal 27 sudah mulai penuh ya, cepet-cepetan. Nah, yang mau ikuti les ini silahkan bisa menghubungi WA kami. Aduh, jangan-jangan cinta lama. Wah, itu teman dekat sekali ya, dari mana ke mana sama Yuni itu selalu kemana-mana bareng terus. Kuliah di mana? Dulu kuliahnya di UNES, teman-teman. Oke, kita lanjut yang nomor 10. Nah, nomor 10 ini mudah nih. Pak, tadi materinya Bang Ruang atau apa? Jelas Bang Datar ya tadi ya. Kak siapa ya? Titik-titik. Teman atau istri? Teman. Oke, 1 menit dari sekarang. Soal prediksi sama soal asli seberapa bedanya? Ya beda ya. Kalau prediksi itu nomor-nomornya jelas acak dan kita nggak tahu bakal keluar lagi nggak materinya. Tapi kalau pakai soal asli, kita tahu per nomornya materinya apa, ya. Jadi belajarnya bisa lebih fokus. Makanya harganya beda ya, kualitasnya beda. Real asli ya asli. Nanti WA saja ya teman-teman ya. Tapi soalnya adalah soal yang sudah dikerjakan di sesi sebelumnya, bukan soal yang akan dikerjakan kalian ya. Oke, ada yang menjawab 120, ada yang 72. Oke, kita bahas ya. Kalau mau pesan silahkan bisa WA di nomor di profil TikTok ya, itu nomor saya. Oke, jadi di sini terdapat keluarga ayah, ibu, ya, dan 4 anak duduk melingkar. Nah, ayah dan ibu ini tidak boleh berdampingan, ya. Syaratnya tidak boleh berdampingan. Nah, ada berapa cara duduknya? Kalau ada kata melingkar, berarti ini permutasi siklis. Nah, rumusnya adalah n-1 faktorial. Ya, n-1 faktorial. Thank you ya, Kak Yuni ya. Wah, salah, Kak Yuni yang paling pintar ya. Kak Yuni dulu pengajar bimbel besar juga, teman-teman ya. Itu pengalamannya sudah bertahun-tahun tuh, Kak Yuni. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena permutasi siklis, kita gunakan rumus n-1 faktorial. Nah, sekarang kita tidak melihat syarat dulu ya. Kalau kita tidak melihat syarat ya, total tanpa syarat, berarti kita gunakan 6 orang ini kurangi 1 faktorial, 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120. Nah, sekarang kita cari kalau ayah dan ibu ini berdampingan. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya, kalau saya gambarkan, misalnya ini ayah, ini ibu, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Nah, kalau ayah dan ibu ini berdampingan, berarti saya lingkari. Sekarang ada berapa lingkaran? Kita hitung. Oh, ternyata secara garis besar ada 5 lingkaran. Berarti nanti 5 min 1 faktorial. Jadi n-nya adalah lingkarannya ada berapa? Jadi ayah sama ibu ini saya hitung 1 karena mereka berdampingan. Nah, ayah dan ibu ini juga bisa bertukaran posisi. Ibu bisa di sini, ayah bisa di sini. Karena ada 2, berarti 2 faktorial. Jangan lupa dikali 2 faktorial. 5
5 kurangi 1 kan 4 faktorial ya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 faktorial 2 kali 1, 48. Nah, baru sekarang kita jawab yang tidak boleh berdampingan. Artinya, kalau pengen mencari yang tidak berdampingan, ya, totalnya tanpa syarat itu ada 120 cara. Nah, ketika ibu dan ayah berdampingan 48, berarti yang tidak adalah 72. Tapi kan bukannya ayah dan ibu nggak boleh berdampingan. Iya, ini ya, sabar dulu teman-teman, terlalu terburu-buru ya. Sukanya terburu-buru ya, sukanya cepat-cepat. Sabar ya, butuh proses. Ya, kita cari totalnya dulu. Kita cari ayah dan ibu berdampingan. Nah, baru yang tidak berdampingan, totalnya dikurangi yang berdampingan. Pasti yang tidak berdampingan ini. Kak, kenapa nggak bisa langsung cari ini? Ya nggak bisa, susah teman-teman. Ya, ini pakainya komplement. Istilahnya kalau di statistika namanya komplement. Jadi ini komplemennya dari yang berdampingan, pangkat C gitu ya. Nah, kalau mencari yang tidak berdampingan ini sangat susah ya, bisanya manual. Nah, yang bisa rumus adalah yang ini, total dikurangi yang berdampingan, pasti ketemu yang tidak berdampingan. Min 1 dari mana Kak rumusnya? Tanya yang bikin rumus ya, saya hanya memakai rumus. Sebenarnya bisa jelaskan ya, sebenarnya saya bisa jelaskan kenapa dikurangi 1. Ini ya, mungkin banyak konten kreator yang tidak, atau guru atau pengajar tidak menjelaskan kenapa kok dikurangi 1. Ini saya jelaskan ya, kenapa kok dikurangi 1. Nah, ini kayak saya jelaskan rumusnya, sebenarnya nggak perlu saya jelaskan ya. Oke, kalau seperti ini, kalau secara mendatar teman-teman ya, misalnya ABC, kita gunakan manual dulu ya, berarti bisa A, C, B ya, kemudian bisa B, A, C, bisa B, C, A, bisa C, A, B, bisa C, B, A, berarti kan 6 ya, ya 6, atau rumusnya ini, karena 3 berarti 3 faktorial, ini kalau sejajar. Nah, sekarang kalau muter A, B, C. Oke, sekarang ya teman-teman ya, kalau misalnya ini ya, misalnya B-nya pindah sini, A-nya pindah sini, berarti jadinya B, A, C ya. Sekarang A sama C tukeran posisi. Nih, tukeran posisi. Misalnya ini berarti C, ini A, ini B ya. Oke, sekarang C sama B nya tukeran posisi. Nah, berarti nanti jadinya A, C, B ya, gitu ya. Ini kalau pengen menjelaskan secara manual. Nah, teman-teman perhatikan, ini itu ada yang sama ya, ini itu ada yang sama formasinya ini. Perhatikan ya, ini itu formasinya sama. Nih, perhatikan. BAC ya. Ini BAC, ini BAC, itu dihitung 1. Ya. Ini itu sama sebenarnya. 1, 2, 3 ini itu sebenarnya sama. Ya. Nih, urutannya sama. Lihat ya. Urutannya adalah B A C. Ini juga B A C. B A C. Ya, urutannya itu sama. Nah, yang ini itu beda sendiri. Kalau yang ini urutannya adalah A, B, C. Jadi kalau diputar siklis itu cuma ada 2 saja. Ya, cuma 2 saja. Maka dari itu, kenapa dikurangi 1? Karena ini itu sama, teman-teman. Ya, bentuknya itu sama urutannya. BAC, BAC, BAC. Yang ini adalah ABC atau BCA. Ya, kalau dimulai dari B ini BCA, ini BAC, 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 berarti cuma 2 saja karena 3 orang ya, kurangi 1. Nah, sama seperti 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. Nah, asal muasalnya itu kenapa dikurangi 1? Karena ada posisi yang sama ya. Ini sama, itu posisinya sama.
Tapi nggak usah dipelajari teman-teman, ini nggak usah dipelajari ya. Ini fundamental ya, ngapain? Mau sudah dibuatkan rumusnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Kalau siklis, ya, kalau siklis itu ada kata-kata melingkar. Kalau permutasi biasa, yaitu sejajar atau dalam satu baris. Nah, kalau ini n-1 faktorial, kalau ini n faktorial. Silakan, nomor 11. Ini pernah keluar di tahun 2022. 1 menit dari sekarang. That looks tasty, that looks plenty. This is hungry work. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. As I tell you my sins, or you can sharpen your knife. Far from me, that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. Ada yang A 0, ada yang E. Oke, kita bahas ya, ada yang A, ada yang E. Nah, teman-teman, ini jadi ada bilangan 5 angka. Ini A 143B yang kurang dari 40.000. Berarti yang bisa mengisi A supaya kurang dari 40.000, berarti A-nya bisa jadi 1, 2, atau 3. Ada 3 pilihan. Ya. Karena syarat yang pertama harus kurang dari 40.000. Nah, kalau 4 nggak bisa, nanti lebih dari 40.000. Sekarang kita lanjutkan, ya. Yang habis dibagi 5. Kalau habis dibagi 5, itu ada ciri-cirinya, teman-teman ya. Pasti belakangnya kalau nggak 0, itu belakangnya 5. Yang bisa dibagi 5. Berarti nilai B-nya karena dia belakang, itu 0 atau 5. Setiap pembagian itu punya ciri masing-masing ya. Misalnya 4, berarti 2 angka di akhirnya harus bisa dibagi 4. Nah, kalau misalnya habis dibagi 9, ya, maka jumlah seluruh digitnya ini, kalau dijumlah ya, itu harus kelipatan 9. Nah, ya. Oke, yang sudah ada angkanya kita jumlah. 1 tambah 4 tambah 3 itu 8. A tambah B berarti A ditambah B. Nah, ini harus kelipatan 9. Nah, manakah yang memenuhi? Teman-teman uji satu-satu ya. Misalnya A-nya 1, B-nya 0 ya. 1 tambah 0 tambah B. Nah, sorry, B-nya ada 8. Oh, B-nya 0, ini 8. Ini 9. Nah, 9 adalah kelipatan. Nah, berarti syarat yang pertama memenuhi. Kita coba yang lainnya. Sebenarnya nggak usah diuji yang lainnya, nanti diuji sendiri ya. 1 kali lagi. Saya kasih contoh 1 kali lagi. Misal A-nya pakai 1, B-nya pakai yang 5. 1 tambah 5 tambah 8. Nah, ini 14 bukan kelipatan 9 ya. Berarti nggak bisa nih. Oke, misalnya 2 sekarang 2 sama 0. Boleh 2 tambah 0 tambah 8 10. Nah, 10 itu bukan kelipatannya. Misalnya 2 sama 5, 2 tambah 5 tambah 8, 15 bukan kelipatannya. Yang terakhir 3 tambah 0 tambah 8, 11 ini bukan. 3 tambah 5 tambah 8, 16 bukan. Nah, yang cuma kelipatan 9, itu yang ini. Dimana ketika A-nya 1, B-nya 0. Sudah dapat dipastikan, berarti nilai dari A-nya 1, B-nya adalah 0. Pertanyaannya adalah A kali B, ya sudah. A kali B sama dengan 1 kali 0, 0. Ya, teman-teman harus mempelajari ini. Ini banyak nih di Google ya. Bang, lagunya asik benar ya. Ini lagu dari download YouTube ya, teman-teman ya. 2 jam. Begitu caranya ya. Kenapa di bawah 40.000 itu 1, 2, 3?
Kalau di atasnya ini yang lebih dari 40.000. Nah, ini kan logika banget ya. Misalnya kalau pakai angka 4, 41.435. Nah, ini sudah di atasnya. Kenapa harus pakai ini? Contoh misalnya pakai 1. Nah, ini 11.430 misalnya. Masih di bawahnya 40. Misalnya pakai angka 2. 21.430 masih di bawahnya 40. Pakai angka 3, 31.430. Nah, jadi yang bisa itu hanya ini. Nah, di atasnya itu pasti lebih dari 40.000. Bang, bisa dinaikin ke atas lagi ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal yang terakhir nih. Terakhir nih teman-teman, nomor 12. Ini selalu langganan ya, statistika data tunggal. 22 keluar, 23 keluar, 24 keluar. Oke, 1 menit dari sekarang. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid to read my side to side. Wanna see your eyes. I lie. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Belajar gini nggak bosan ya, nggak membosankan, karena ini juga untuk masa depan teman-teman ya. Kalau untuk cita-cita itu semuanya harus diusahakan ya. Live-nya jam berapa aja Pak? Nah, kalau live-nya nggak nentu ya, supaya ada pemberitahuan jangan lupa di follow TikTok kami ya. Oke, ada yang B. Nah teman-teman, barangkali ada yang bergabung atau mungkin belum pernah ikut les sama sekali ya, dan tidak tahu informasi ini, saya jelaskan sebelum saya akhiri nomor 12. Jadi kalau tipe soal seperti ini ya, jawabannya itu pasti selalu seperti ini, nggak mungkin nggak, pilihan gandanya nggak mungkin berubah. Nah, ini ada tipe-tipenya. Tipe yang A, ketika 1 betul 2 salah, 3 sama 4 nggak usah dikerjakan ya, jadi 1 sama 2 saja yang dibuktikan, pasti 3 betul 4 salah. Tipe yang B, kalau 1 salah 2 betul, 3 sama 4 nggak usah dibuktikan, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Tipe C, nah ini juga sama, kalau 1 salah 2 salah, 3 sama 4 nggak usah dikerjakan, 3 pasti salah, 4 pasti betul ya. Nah, yang agak susah adalah tipe yang D, karena ini harus 3 pembuktian. Kalau 1 betul 2 betul, 3 pasti betul, nah 4-nya bisa salah bisa betul ya. Kalau salah jawabannya yang A, tapi kalau betul semua jawabannya yang E ya. Jadi kalau tipe A seperti ini jawabannya adalah opsi B. Kalau tipe jawabannya adalah yang B, ini jawabannya adalah yang C. Kalau yang ini jawabannya adalah yang D. Nah, kalau salah A, kalau betul adalah E. Sudah dapat dipastikan pasti seperti itu, nggak mungkin nggak. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 12. Di sini ada nilai fisika kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Ternyata belum urut, yang ini harus diurutkan. Data tunggal wajib diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, perhatikan median kelompok 2. Nah, kita cari dulu mediannya kelompok 2. Harus kita urutkan ya dari yang paling kecil. Nah, karena datanya genap ya, berarti di tengah-tengahnya ini, maka median kelompok 2 4 ditambah 6 bagi 2 ya, ketemulah 5. Kalimat berikutnya, ternyata median kelompok 2 sama dengan rata-rata kelompok 1 dikali 2. Oke, kita cari rata-rata kelompok 1, berarti dijumlah semua. Gitu ya. Rata-rata kelompok 1 dikali 2 sama dengan median kelompok 2.
Baik, kita cari rata-rata kelompok 1, berarti kita total semua. 1 ditambah N ditambah 2 ditambah 4 per. Nah, ini banyak datanya, ada 4. Per 4 dikali 2 sama dengan 5. Dicoret ini 2, kalau 2-nya pindah berarti 10. 1 tambah 2 tambah 4, 7. 7 ditambah N sama dengan 10, berarti nilai N-nya adalah 3. Nah, sudah ketemu, N-nya adalah 3. Berarti data ini jadinya 1, 3, 2, 4. Data terbesarnya adalah N, salah. Data terbesar kelompok 1 adalah 4. Ya, harusnya 4 bukan N, karena N itu 3, salah. 1 salah, 1 betul, 2 salah, jawabannya yang B. Ya. 1 salah, 2 betul, berarti jawabannya adalah yang B. Sudah, nggak usah dibuktikan yang ini ya. Menghemat waktu. Begitu. Oke, teman-teman ya. Ini sudah nomor terakhir. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada informasi sangat penting ya. Jadi jangan di skip dulu. Informasi ini sangat bermanfaat. Jadi gini teman-teman, ya. Kalian kalau pengen nilainya bagus, itu kan ada beberapa tahap yang harus dipelajari. Yang pertama, kalian harus menghafalkan rumus, ya. Sama fundamental matematikanya harus bagus. Penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Nah, ini berarti basicnya. Basic sudah bagus. Nah, kalau basic, setelah itu kalian bisa ikut beberapa metode, bisa ikut les online, ya, bisa lihat YouTube, bisa lihat live TikTok. Nah, ini cara belajarnya untuk memanfaatkan basic yang tadi. Nah, kalau sudah belajar, kalian butuh latihan. Nah, finishing dari belajar kan menghafalkan rumus, ya, ikut les atau ikut live, kemudian perbanyak latihan. Nah, kalau kalian tahap 1 ini ya, basicnya, kemudian yang 2 adalah kegiatan belajarnya, bisa les, bisa live ya. Yang ketiga adalah latihan. Nah, paling penting adalah latihan soalnya. Kalau kalian salah latihan soalnya, kalian sudah belajar ternyata yang dipelajari tidak keluar karena soalnya bukan soal yang update, itu sangat repot. Kasihan teman-teman ya. Sudah basicnya sudah bagus, belajarnya sudah maksimal, tapi yang dipelajari adalah latihan soal yang bukan dikeluarkan, ya. Kasihan kalian. Nah, maka dari itu saya mempunyai solusi, teman-teman. Ya, solusinya adalah belajar menggunakan soal asli UTBK 2025 ya. Karena ini paket super VIP ya, biayanya adalah 200.000 per subtes. Nah, ini dari tanggal 23 sampai tanggal 3 Mei teman-teman ya, lesnya. Nah, misalnya kalian tesnya tanggal 24. Nah, berarti kalian bisa ikut les tanggal 23. Boleh pilih semua subtes atau pilih salah satu. Kak, misalnya saya pilih PK sama PM saja, boleh nggak? Boleh. Biayanya berarti 400.000. Ya. Ini hanya yang berminat saja, yang pengen belajar dengan soal-soal terkini. Kak, apakah soalnya sama? Soalnya itu pasti beda dari hari ke hari. Yang sama apanya, Kak? Yang sama adalah modelnya, ya. Setiap nomor pasti dari hari ke hari itu pasti sama materinya. Materinya misalnya tentang eksponen, berarti eksponen semua dari hari 1 sampai hari 2. Nah, fungsinya belajar soal asli supaya latihan soal kalian tepat sasaran. Ya, silakan. Kalau yang mau beli bisa menghubungi WA kami. Tapi biayanya yaitu 200.000 per pertemuan. Tapi kalau pengen ikut beberapa subtes nanti ada diskon. Kalau cuma 2 subtes ya nggak ada diskon. Kalau lebih dari 2 subtes ada diskon. Kak, tipe soalnya mulai super susah itu mulai hari apa ya? Dari hari ke hari itu soalnya sama semua ya. Biasanya di nomor tertentu yang susah. Tahun kemarin itu nomor 17 sama nomor 18. Ini tipe pembuktian ya. Ada pernyataan 1 sama pernyataan 2. Jadi nanti ada koordinat, ada garis apakah memotong atau tidak. Nah, itu yang susah. Ya, 200K cuma 1 hari dan 1 subtes saja. Karena ini VIP, super VIP ya, yang hanya berminat saja. Oke ya, kalau sudah saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.